Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni terkait zikir bersama. Sebuah pertanyaan, apa hukum berkumpul untuk melakukan zikir bersama dalam sebuah halakoh atau lingkaran? Jawabannya, berkumpul untuk melakukan zikir dalam sebuah halakoh atau lingkaran adalah sunnah berdasarkan dalil-dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam kitabnya yang mulia, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-28. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada malaikat-malaikat milik Allah SWT yang berkeliling di jalan-jalan. Mereka mencari ahli zikir. Apabila mereka mendapati sekelompok orang yang berzikir kepada Allah SWT, mereka saling memanggil, kemarilah kepada apa yang kamu cari. Maka para malaikat meliputi mereka dengan sayap-sayapnya hingga ke langit dunia, sampai pada Allah SWT berfirman, aku persaksikan kepada kamu bahwa aku telah mengampuni mereka. Malaikat di antara mereka berkata, si fulan bukan bagian dari mereka, ia datang hanya karena ada suatu keperluan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka adalah orang-orang yang tidak menyengsarakan sahabat-sahabat yang duduk bersama mereka. Hadis Rasulullah Al-Bukhari. Dari Muawiyah bahwa Rasulullah SAW melewati lingkaran zikir para sahabatnya. Ia bertanya, apa yang membuat kamu duduk? Mereka menjawab, kami duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya atas hidayahnya kepada kami untuk memeluk Islam dan karunia-Nya kepada kami. Sampai pada ucapan Rasulullah SAW, malaikat Jibril telah datang kepadaku. Ia memberitahukan bahwa Allah SWT membanggakan kamu kepada para malaikat. Hadis Rasulullah Muslim. Imam An-Nawawi menempatkan hadis pertama dalam satu bab dalam kitab Riyad As-Salihin, bab Fadl Hilak Az-Zikr, bab halaqah zikir. Zikir menurut syariat Islam mengandung banyak makna. Di antaranya pemberitahuan murni tentang zat Allah SWT atau sifatnya, atau perbuatannya, atau hukum-hukumnya, atau dengan membaca kitab sucinya, atau memohon kepadanya, berdoa kepadanya, atau memuji dan mensucikannya, mengagungkannya, mentauhidkannya, memujinya, bersyukur dan mengagungkannya. Tidak ada dalil bagi mereka yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan halakoh zikir di sini adalah majelis ilmu. Imam Asy-Syan'ani menyebutkan hadis Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekelompok orang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi mereka, turun ketenangan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka kepada yang ada di sisinya. Hadis Rasulullah Muslim. Kemudian Imam Asy-Syan'ani berkata, hadis ini menunjukkan keutamaan majelis-majelis zikir dan orang-orang yang berzikir, keutamaan berkumpul untuk berzikir. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, sesungguhnya ada malaikat-malaikat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkeliling di jalan-jalan. Mereka mencari ahli zikir. Apabila mereka mendapat sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka saling memanggil, kemarilah kepada apa yang kamu cari. Para malaikat meliputi mereka dengan sayap-sayapnya hingga ke langit dunia. Ini adalah keutamaan majelis-majelis zikir yang dihadiri para malaikat setelah para malaikat itu mencari dan menemukan majelis-majelis zikir. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah tasbih, tahmid, membaca Al-Quran dan sejenisnya. Dalam hadis Al-Bazzar disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikatnya, apa yang dilakukan hamba-hambaku? Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui tentang mereka. Para malaikat menjawab, mereka mengagungkan nikmat-nikmat-Mu, membaca kitab-Mu, berselawat kepada Nabi-Mu, dan memohon kepadamu untuk akhirat dan dunia mereka.
Zikir yang sebenarnya adalah zikir di lidah. Orang yang mengucapkannya akan mendapatkan balasan pahala. Tidak disyaratkan menghadirkan maknanya. Yang disyaratkan hanyalah agar tidak bertujuan selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika zikir lisan ditambah dengan zikir hati, maka itu lebih sempurna. Jika ditambah lagi dengan menghadirkan makna zikir, mencakup pengagungan Allah Subhanahu wa taala, menafikan kekurangan, maka bertambah sempurna. Jika itu dilakukan dalam amal saleh yang diwajibkan seperti salat atau jihad atau yang lain, maka lebih sempurna. Jika arahnya benar dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tingkat teratas dari kesempurnaan. Subul As-Salam karya Imam Asy-Syan'ani, juz 2 halaman 700. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa berkumpul untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mengkaji ilmu, tasbih, tahlil dan tahmid adalah sunnah yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan sunnah nabinya yang sahih dan jelas. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian sedikit informasi berkaitan dengan zikir bersama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.